Ya baiklah, pada hari ini kita akan melakukan percobaan untuk praktikum alat ukur dan teknik pengukuran, yaitu pengukuran besaran listrik, daya dan energi. Jadi nanti ada dua macam praktikum di sini, yaitu yang pertama nanti pengukuran besaran listrik pada motor listrik, kemudian yang kedua adalah mengukur daya dan energi pada beban listrik. Nah untuk itu karena mahasiswa sudah siap ya untuk praktikum, sudah siap ya? Ya, siap. Silahkan nanti dilanjutkan untuk praktikum. Diterima saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aja Fitri Pramutyawardhani dengan kedua teman saya Ikhwan Surya Halim dan Jonathan Manalu. Kami adalah mahasiswa dari Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, jurusan Teknofisika Nuklir, prodi Elektromekanika. Di sini kami akan mempraktek bagaimana merangkai rangkaian kontrol sederhana. Pertama-tama kita tunjuk ke rangkaian fase. Di rangkaian fase kita bisa memilih antara R, S, dan T. Dari rangkaian fase kita menuju ke overload di angka 95. Setelah itu kita keluar lagi dari angka 96, kita menuju ke rangkaian off. Setelah kita menuju ke rangkaian off, kita keluar lagi, kita tunjuk ke rangkaian on. Setelah kita ke rangkaian on, kita menuju ke coil A. Dari coil A kita menuju ke coil B dan kita hasilkan netral. Untuk sebagai penguji agar rangkaian tetap hidup pada saat tombol dilepas, maka tombol on dapat diparalel dengan kontak bantu angka 13 dan juga 14. Setelah rangkaian selesai dan dirasa rangkaian benar, maka kita coba menghidupkan mesinnya. Ketika mesin sudah menyala, kita hidupkan mesinnya. Ketika rangkaian ini sudah dirasa benar, maka lampu di K1 menyala. Maka kita matikan lagi. Baik, tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana cara rangkaian kontrol. Setelah kita sudah melakukan rangkaian kontrol, maka kita akan melanjutkan untuk merangkai rangkaian motor 3 fase. Untuk rangkaian motor 3 fase akan dilanjutkan oleh teman saya Jonathan. Saya Jonathan Manalu akan menjelaskan tentang rangkaian motor 3 fase. Pertama-tama kita mulai dari rangkaian fase R, dirangkai ke K1, terus keluar menuju overload, lalu keluar menuju U1. Setelah itu kita lanjut ke rangkaian fase S, dirangkai menuju ke K1, lalu keluar menuju overload, dan setelah itu keluar lagi menuju V2. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir itu rangkaian fase T. Dimulai fase T dirangkai ke K1, terus keluar menuju overload dan keluar lagi menuju W1. Setelah kita selesai merangkai sampai dengan W1, kita akan menghubungkan ujung-ujung lilitannya. Kita mulai dari W2 menuju ke U2, lalu kita hubung singkat dari U2 menuju ke F2. Hubungan ini biasa disebut hubung singkat atau rangkaian bintang. Setelah kita mencapai rangkaian bintang, kami akan menguji motor 3 fase ini dengan cara menghidupkan tombol on. Setelah kita hidupkan, motor 3 fase akan menyala sebagaimana mestinya.
menggunakan sensor mekanik menggunakan alat ini yang bernama termometer. Kita akan mencarinya dari settingan RPM. Jadi kita akan mengarahkan ujung ini ke dalam kumparan gigi langsung. Oke, kita pegang dengan tangan 2. Ini adalah perhitungan yang kita hasilkan, yaitu 1309,4 rpm. Selanjutnya kami akan menggunakan alat yang sama, yaitu digital tachometer dengan menggunakan putaran sensor cahaya. Kita akan menghitung putaran sensor cahaya dengan mengarahkan sensor ini ke arah alat yang sedang berputar. Hasil akhir yang kita dapat adalah 1500,1 rpm. Oke, untuk selanjutnya kami akan mencari data menggunakan kelima alat yang ada di sini. Untuk alat yang pertama di sini ada multimeter digital. Ya. Untuk menghitung arus dan juga apa aja di multimeter ini. Untuk multimeter di sini juga multimeter digital untuk mengukur tegangan. Untuk alat ini terdiri dari dua pengukuran. Yang pertama untuk mengukur frekuensi meter getar, dan yang kedua untuk mengukur voltmeter analog. Untuk alat yang di samping ini ada disebut alat tangmeter untuk mengukur frekuensi. Nah, yang tadi kan kita sudah menunjukkan multimeter digital. Ini adalah multimeter analog yang ada jarum penunjuknya. Kami akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan mencari arus menggunakan multimeter digital. Yang pertama, untuk menghitung arus kita harus menggunakan rangkaian seri. Untuk rangkaian serinya, pertama kita jabut salah satu kabel yang ada di U1. Lalu kabel yang ada di U1 ini adalah kabel hitam, kita masukkan di ampere. Lalu kita cari kabel satu lagi untuk menggantikan posisi dari kabel U1. Masukkan kabel U1 ke COM. Lalu kita lihat apakah jarum penunjuk sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, lalu untuk selanjutnya kami akan mencari data menggunakan multimeter digital untuk mencari tegangan. Untuk mencari tegangan kami menggunakan rangkaian paralel. Nah, untuk rangkai paralelnya itu sendiri, pertama kita arahkan dulu kabel di posisi yang benar. Lalu kita paralelkan ke V1 dan juga W1. Lalu kita setting jarum penunjuk sesuai dengan keinginan. Kami akan melakukan pengukuran, akan mencari data dari kelima alat yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Oke, kita hidupkan. Oke, kita lihat hasil akhirnya 1,36 ampere. Lalu untuk multimeter digital untuk mengukur tegangan, kita lihat hasilnya 389 volt. Lalu untuk mengukur frekuensi 50 Hz.
dan juga 380 volt. Lalu untuk mengukur multimeter, kurang masuk lagi, terus masukin semuanya. lalu untuk hasil dari multimeter analog di tegangan AC, kita mendapatkan hasil 400 volt. Lalu untuk tang meter kita mendapatkan hasil 50 Hz. Untuk selanjutnya ialah ini dengan motor 3 fasa yang mana setelah dinyalakan bertenaga 3000 rpm. Ini disambungkan dengan tachometer oleh sensor magnetik. Baik, kami akan memulai pengukuran putaran menggunakan sensor mekanik. Pertama-tama kami nyalakan dulu alatnya. Ya, bornya sudah berjalan, berputar. Baik, untuk pengukuran sensor mekanik di motor 3000 kita dapatkan hasil pengukuran 2965,9 rpm. Selanjutnya kami akan mengukur putaran menggunakan sensor cahaya. Mari kita nyalakan alatnya. Rangkaiannya sudah berputar. Baik, hasil yang kita dapatkan dari pengukuran menggunakan sensor cahaya yaitu 2971,6 rpm. Ya, di sini kita lihat bahwa pengukuran arus dengan menggunakan multimeter digital yaitu 0,04 ampere. Selanjutnya untuk yang kedua itu untuk menghitung tegangan menggunakan multimeter digital yaitu hasil pengukurannya yaitu 385 volt. Yang ketiga yaitu untuk alat ini yaitu mengukur dua pengukuran, yaitu yang pertama untuk frekuensi getarnya yaitu 50 Hz dan untuk tegangan voltmeternya itu 365 volt. Yang ketiga itu frekuensi yang didapat dari pengukuran ini yaitu 50 Hz. Ya, untuk multimeter analog diperoleh tegangannya yaitu 398 volt. Selanjutnya dengan menggunakan alat tang meter diperoleh arus sebesar 0,16 ampere. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengukuran faktor kerja daya dan energi. Pertama kami akan menjelaskan tentang cara merangkainya. Yang pertama yaitu kami mengerangkai fase dan netral dihubungkan ke input KWH meter sesuai dengan fase dan netralnya. Selanjutnya itu cara merangkai wattmeter. Pertama kami menghubungkan input
Ya, seperti kita tahu bahwa yang bagian ini adalah input, yang tengah adalah output, yang sebelah sini adalah netral. Terus kami menghubungkan input dari wattmeter ini ke output di KWH meter. fase pada KWH meter. Lalu untuk netralnya kami hubungkan secara paralel dengan kabel yang ada di sini yang berada pada beban pertama. Selanjutnya kami mencoba untuk menghubungkan output dari wattmeter ini ke input dari Cospi-meter. Lalu untuk arus yang kami pakai yaitu 5 ampere dan netralnya kami pakai tegangan 240 volt karena kami memakai motor 220 volt. Dan lalu netral ini kami hubungkan secara paralel ke beban yang pertama ini. Pada alat ini kami memakai arus 5 ampere dan tegangan 240 volt. Lalu kita lihat di bagian bawah alat wattmeter ini ada sebuah tabel yaitu konstanta pengali. Di tabel ini kita dapat melihat bahwa tegangan 240 volt dan arus 5 dan juga arus 5 ampere bertemu di angka 10. Lalu untuk pengukurannya itu misalkan setelah mesin dinyalakan atau alat dinyalakan, jika jarum penunjuk misalnya menunjuk ke arah 10, maka untuk wattmeternya itu dikali 10 jadi 100 watt. Selanjutnya pada Cospi-meter kami menghubungkan output, yaitu kami memakai 5 ampere yang dihubungkan ke tegangan beban kedua. Lalu pada netral ini dihubungkan ke tegangan beban pertama secara paralel. Di sini saya menjelaskan kenapa pada tegangan beban pertama ini bisa kabelnya secara paralel, karena pada ini kabel yang ini yaitu berasal dari netral dari 240 volt dari alat wattmeter yang harus diparalelkan ke beban pertama. Lalu untuk kabel ini berasal dari output netral dari KWH meter yang juga harus diparalelkan dengan beban pertama. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang alat ukur multimeter digital. Kali ini kami akan mengukur tegangan. Untuk mengukur tegangan kita menggunakan satuan volt dan juga ohm. Kita tancapkan kedua kabel di satuan volt dan juga ohm. Lalu kita paralelkan dengan kabel yang ada di beban kedua. Lalu jangan lupa untuk mengatur jarum penunjuk pada alat multimeter di sini. Ya baiklah, karena semua rangkaian sudah kami rangkai, maka kami akan memulai dengan menyalakan mesinnya. Tapi sebelum itu disiapkan dulu stopwatchnya yang diukur selama 10 menit. Ya, kemudian kami nyalakan mesinnya. 1, 2, 3. Ya, bisa dilihat semua peralatan sudah mulai dari KWH meter, wattmeter, lalu Cospi, kemudian multimeternya, dan tang meter. Baik, sekarang kita membutuhkan Cospi. Bisa dilihat Cospi-nya sebesar 0,2 lap dalam posisi lagging. Lalu kita butuhkan tegangan sebesar 222 volt. Ya, kemudian
kita butuhkan arus sebesar 4,18 ampere. Ya, kita menuju ke wattmeter, menunjukkan 16 yang dikali 10 menjadi 160 watt. Ya. Lalu kWh meter yang ditunggu selama waktu yang tersedia. Baik, waktu tersisa sekitar 1 menit. Kita akan menunggu data kWh meter yang kita hasilkan selama 10 menit. Oke, waktu menunjukkan 45 detik. Kita akan menunggu hasilnya sampai waktu 10 menit habis pada timer yang sudah kita siapkan. Oke, waktu menunjukkan 17 detik. Waktu habis. Setelah 10 menit berlalu, diperoleh putaran sebanyak 11 putaran dan sisa putaran sebanyak 0,05. Lalu keduanya kita jumlahkan menjadi 11,05 putaran. Baiklah, kami akan melakukan pengukuran menggunakan beban lampu pijar yang terdiri dari 6 lampu dengan masing-masing dayanya bisa dilihat 40 volt. Bisa kita lihat rangkaian sudah dirangkai dengan baik. Untuk waktunya itu 10 menit. Oke, catat 10 menit. Baiklah, mesin rangkaiannya boleh dinyalakan. Bisa dilihat alat-alat ukurnya sudah mulai bekerja. Baiklah, kita mulai dari Kospi. Kospi-nya menunjukkan mendekati 1. Lalu untuk tegangannya yaitu 225 volt. Lalu untuk arusnya yaitu 0,98 ampere. Detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita matikan alatnya. Baik, setelah 10 menit berlalu dihasilkan 11 putaran dengan sisa. Mari kita lihat berapa sisanya. Jarum menunjukkan
tepat pada sisa 0,1. 0,01. Mari kita jumlahkan. Hasil dari 11,01. Selanjutnya kami akan mengukur faktor kerja daya dan energi menggunakan beban berikutnya, yaitu lampu pijar dengan kapasitor. Bisa kita lihat ini adalah kapasitornya. Baiklah, kita mulai dari untuk mengukur KOSPI. Bisa dilihat KOSPI yang diperoleh 5 leading dengan posisi leading. Lalu untuk tegangannya diperoleh 223 volt. Untuk arusnya bisa kita lihat diperoleh 2,4 ampere. Selanjutnya untuk wattmeternya bisa kita lihat jarumnya menunjuk ke 26, karena tadi sudah jelaskan faktor pengalinya 10, maka hasilnya yaitu 26 dikali 10, 260 watt. Untuk selanjutnya yaitu KWH meter, ditunggu selama 10 menit. Baiklah, waktu sudah menunjukkan 1 menit. Kita akan menunggu waktu di sini sampai waktu yang tersisa habis. Baik, waktu yang tersisa tinggal 7 menit, 7 detik. Kami akan melihat sisa putaran pada KWH meter. Sisa putaran di sini jarum menunjukkan angka di 0,2. 0,02. Untuk total putarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 putaran. Maka totalnya adalah 10,02 putaran. Pakai kameranya salah satu aja, cari yang datanya paling longgar. Kalau kameranya ngumpul. Lanjut yang mana? Bukan, tidak. Udah, Pak. Tunggu. Untuk KWH meter konstantanya itu 300 putaran per KWH. Baiklah, kami akan mereview beban yang kami pakai untuk pengukuran faktor kerja daya dan energi. Yang pertama yaitu motor listrik 1 fase. Bisa kita lihat untuk dayanya itu 3 per 4 HP. Yang kedua itu lampu pijar. Bisa kita lihat pada satu lampu itu dayanya 40 watt. Karena totalnya ada 6 lampu, maka dikali 6 jadi totalnya itu 240 watt. Terus, oh iya, yang HP untuk kapasitornya bisa kita lihat ukurannya itu 30 mikrofarad yang ini. Nah, ya, siap, ekstraksi sudah. Oke, baiklah, kalian sudah melakukan praktikum alat ukur dan teknik pengukuran untuk modul pengukuran besaran listrik, daya dan energi. Jadi kalian sudah melakukan 5 macam percobaan, yaitu untuk mengukur
mengukur putaran ya, ada menggunakan sensor mekanik, menggunakan sensor cahaya, dan juga menggunakan sensor magnet ya. Kemudian yang kedua adalah pengukuran arus dan tegangan, ada menggunakan multimeter digital, analog maupun dengan voltmeter. Kemudian yang ketiga mengukur frekuensi ya, sudah ya dilakukan, bisa menggunakan yang digital dan alat ukur frekuensi getar. Kemudian yang keempat ini tadi spesifikasi motor yang digunakan ya. Kemudian yang terakhir kalian melakukan pengukuran faktor kerja, daya dan energi. Nah, karena sudah dilakukan praktikumnya sudah lengkap, nanti saya akan tangani dan kamu nanti melanjutkan laporannya. Diambil, diuju ke sini. Ya, jadi sudah dilakukan pengaturan putaran, tegangan. Ini kurang loh ya, yang sensor magnetnya yang ini enggak di Kemarin Bapak bilang hanya Iya kata nggak usah, yang ini nggak usah. Iya. Oke, karena sudah selesai silahkan dilanjutkan untuk membuat laporannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, baik Pak. Makasih Pak.